Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rampes. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 kita bertemu lagi, belajar lagi, bersama lagi dengan Ibu Ika dalam pengajaran Bahasa Sunda kelas 1. Mudah-mudahan semua anak-anak Ibu Ika di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga ayah dan bunda dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Tapi jangan lupa ya, selalu menjaga kesehatan. Dan jangan lupa memakai masker kemanapun anak-anak Bu Ika pergi ya. Mari kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya robbal alamin. Anak-anak Ibu Ika nusoleh salang soleha. Hari ini kita akan membahas tentang lingkungan. Miara lingkungan. Bagaimana caranya biar lingkungan bersih, asri, dan sehat. Nah, miara lingkungan, di sebelah Bu Ika ini ada gambar rumah yang bersih. Nah, gambar itu memperlihatkan lingkungan yang bersih. Kenapa sih lingkungan itu harus bersih? Lingkungan teh kudu dipiara, lingkungan harus dipelihara. Sabab gede pisan pangaruhna, sebab besar sekali pengaruhnya. Utamana pikeun kasehatan, terutama bagi kesehatan. Lingkungan nu bersih tangtu sehat. Lingkungan yang bersih itu sudah pasti sehat. Sehat karena raga jeung pikiran, sehat buat tubuh dan pikiran. Kaayaanana oge tangtu pika betaheun. Keadaannya tentu membuat kita betah. Beda jeung lingkungan nu kotor. Beda dengan lingkungan yang kotor. Pasti bakal loba bibit penyakit. Pasti akan banyak bibit sumber penyakit. Kaayaana oge tangtu pika rujiteun. Keadaannya tentu saja membuat kita tidak betah di rumah gitu. Lingkungan yang bersih tangtu endah katingalina, tentu indah kelihatannya. Lingkungan yang kotor tangtu rujit katingalina, tentu akan membuat kita jijik melihatnya. Nah, itu mengenai lingkungan. Lingkungan yang bersih itu, bagaimana bisa lingkungan bersih? Dengan cara anak-anak nu kasep, nu bager, nu pinter harus menjaga lingkungan. Lingkungan terkecil deh, yaitu apa? Lingkungan rumah. Atau yang lebih kecil lagi, kamar kalian. Nah, sudahkah kalian membersihkan kamarnya hari ini? Coba ditengok kamarnya, apakah masih kotor? Nah, kalau masih kotor, segera bersihkan supaya lingkungannya bersih. Setelah ini Bu Ika akan memperlihatkan video animasi mengenai menjaga lingkungan. Nanti perhatikan videonya karena latihan soalnya akan ada beberapa pertanyaan yang Bu Ika tanyakan dari video tersebut. Selamat menyaksikan. Perilaku hidup bersih. Kacaritakeun dina hiji poe di isuk-isuk nuju cerah cuacana, katinggal di kamar adek pabalatak. Astagfirullah ade, pan ibu tetos nyarios kamarna bersihan heula. Ade nuju hoream ibu, engke deui weh nyabu.
Tekengeng gitu. Pan pami bersih oge ade nu raos. Salaku orang Islam, urang teh kedah ngajagi kebersihan. Orang Islam anu sae nu tiasa ngajagi kebersihan. Pan dina Al-Qur'an oge disebatkeun bahwa Allah teh nyaah ka jalmi anu tobat sareng anu mensucikan diri. Kangge ngajagi kebersihan tiasa dikawitan ku ngajagi kebersihan diri sorangan. Contona tibak 2 kali sapoe ngosok kuntu sareng ngangge acuk adesi sareng suci. Berwudu oge eta teh lebet karena kebersihan diri. Kumargi pas urang salat ngadep ka Allah, urang kedah dina kaayaan suci tur bersih tina najis. Nah, ngajaga kebersihan lingkungan ge tiasa dilakukan ku ngajagi lingkungan sekitar. Contohna ku cara ngabersihan kamar urang, imah, tur lingkungan sekolah. Tong hilap urang ge kedah ngajagi kebersihan masjid, apanan masjid teh tempat urang salat. Lingkungan nu bersih nyaeta lingkungan nu sehat. Pami urang sehat, urang mah tiasa ibadah ka Allah. Teras moal gampil kaserang penyakit akibat ku lingkungan nu kotor. Wah, pami kitu mah ade bere beberes ayeuna supados ade bisa sehat terus. Nah gitu sae, sok atuh gera bersihan kamarna ade. Innallaha ta'ala thayyibun yuhibbut thayyiba, nadhifun yuhibbun nadhafah, karimun yuhibbul karama, jawadun yuhibbul juda, fanadhafu afniyatakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu baik, Dia menyukai kebaikan. Allah itu bersih, Dia menyukai kebersihan. Allah itu mulia, Dia menyukai kemuliaan. Allah itu dermawan, Ia menyukai kedermawanan. Maka bersihkanlah olehmu tempat-tempatmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 2723. Nah, bagaimana tadi ceritanya? Seru kan? Seru kan? Nah, di cerita itu tadi apa? Mengenai perilaku hidup bersih. Bagaimana cara Ade membersihkan kamar. Nah, setelah melihat cerita tadi, mulai kalian untuk membersihkan kamar kalian masing-masing. Ya. Dan tak lupa Ibu Ika juga mau mengucapkan terima kasih untuk Ibu Anissa yang sudah membantu Bu Ika mengisi suara di cerita tadi, juga Pak Padli yang ikut membacakan hadis di cerita tadi. Sekarang waktunya anak-anak Ibu Ika yang soleh dan soleha menyimak pertanyaan untuk latihannya dari cerita tadi. Nomor 1. Saha wae nu aya dina eta carita? Atau siapa saja yang ada di dalam cerita tadi? Ya. Nomor 2. Kunaon Ade alim beberes? Kenapa Ade tidak mau beres-beres? Nah, tadi ada ya di ceritanya. Nomor 3. Kumaha kaayaan kamar Ade? Bagaimana keadaan kamar Ade? Nomor 4. Kumaha carana ngajagi kebersihan diri sorangan? Nomor 4. Bagaimana caranya kita menjaga kebersihan diri sendiri? Tadi ada ya di cerita jawabannya. Nomor 5. Nih, nomor 5. Pas nuju ngabersihan sekolah, aya sabaraha siswi atau sabaraha jalmi. Ketika membersihkan sekolah, ada berapa siswa yang ada di dalam kelas? Nah, itu nomor 5 ya. Nomor 6. Nih, nomor 6. Di dalam bacaan hadis riwayat Bukhari Muslim yang tadi diceritakan bahwa Allah menyukai bersih,
maka kita harus yang terakhir, Ibu minta tolong fotokan kamar kalian ketika sudah dirapihkan. Begitu. Nah, itu ada 7 soal. Insya Allah semuanya mudah. Bagi yang ada ingin pertanyaan, boleh langsung hubungi Bu Ika. Nanti dikerjakannya di buku, ditulis jawabannya saja. Terus difotokan dengan jelas, kirimkan ke GCR. Jangan lupa dilampirkan juga nanti pas foto kamar kalian yang rapi itu, ada kaliannya. Memakai seragam ya, tetap memakai seragam. Bu Ika ingin kalian tetap memakai seragam. Pokoknya jika ada yang ditanyakan nanti bisa hubungi Bu Ika. Sekali lagi, lingkungan itu harus kita jaga supaya bersih, sehat. Karena di zaman pandemi sekarang ini, kebersihan lingkungan itu yang paling utama. Dan tugas kalian, tugas kalian anak-anak Ibu Ika kelas 1, tugasnya di rumah itu apa? Menjaga kebersihan lingkungan rumah. Yang paling utama itu kebersihan diri dan kebersihan kamar kalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pengajaran hari ini dinten ieu sudah selesai, sudah beres. Mudah-mudahan apa yang tadi Ibu Ika sampaikan dapat kalian mengerti. Terima kasih Ayah Bunda sudah membersamai anak-anak di rumah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan apa yang Ayah Bunda lakukan hari ini menjadi ladang amal bagi Ayah dan Bunda. Ingat selalu menjaga kesehatan. Miara dengan jalan ya Bu Ika ya. Dengan cara apa menjaga kesehatan itu? Yang pertama kali, miara lingkungan supaya bersih, sehat, dan asri. Dengan menjaga lingkungan yang paling terkecil, apa itu? Lingkungan rumah kalian dijaga supaya bersih ya. Baiklah, sampai ketemu lagi di pengajaran Rabu depan, Rabu Payun, dalam pengajaran bahasa Sunda, tetap dengan insya Allah dengan Bu Ika. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di pengajaran yang lebih menarik lagi, mudah-mudahan ya. Kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.